para entrepreneur, selamat siang dan salam antusias selalu. Semoga kita diberikan kesehatan, semangat dan antusias untuk selalu meningkatkan produktivitas dan juga aktivitas kita sehingga memberikan kontribusi dan memberikan value yang lebih tinggi tentunya. Baik, siang ini saya ingin sedikit berbagi mengenai pengalaman beberapa teman ya. Tadi malam saya bertemu dengan salah satu pengusaha seller ya, penjualan produk-produk herbal, yang mana beliau ini dulunya adalah karyawan salah satu bank, kemudian resign ya, dan ketika masih bekerja beliau sudah berjualan online, tapi memang karena belum fokus jadi produktivitasnya belum tinggi, jadi mungkin penjualan sehari sekitar 10 atau 20 paket itu sudah baik ya, sudah sangat menyenangkan. Namun pada akhirnya beliau melihat bahwa perkembangan di saat ini ya, di era pandemi ya, terlebih ya, bahwa sekarang trennya semakin meningkat, bahwa penjualan melalui online ini sangat bagus ya, sehingga saat ini trennya semakin meningkat, penjualannya sehari itu bisa sekitar 200 sampai 300 unit ataupun paket ya. Tadi malam saya kebetulan ikut pick up 710 unit barang yang dikirim melalui ekspedisi wahana yang dikelola oleh adik saya di Utara Tabrani, Bekasi Utara. Penjualannya itu saat ini 1 bulan bisa mendapatkan omset sekitar 50 juta ya, angka yang tidak sedikit tentunya, yang memang juga bukan hal yang tanpa effort ya, perlu proses ya. Mereka sudah beraktivitas itu sekitar 4 tahun dengan memiliki 3 orang karyawan, yaitu 1 admin dan 2 bagian packing. Dan juga ada satu lagi, ada beberapa seller yang menjadi konsumen dari ekspedisi yang kelola saya itu. Mereka omsetnya sehari bisa yaitu 200 sampai 300 paket ya per hari. Ini angka yang sangat bagus tentunya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk bisa meningkatkan terus value dan performa kita. Di sisi lain juga saya sempat ngobrol dengan salah satu pengusaha ya, bidang mechanical electrical, yang mana beliau ini dari daerah, asal dari daerah Jawa Tengah. Terus kemudian beliau ini berbisnis, bekerja di suatu perusahaan di bidang teknik ya. Terus kemudian beliau resign dan mendirikan usaha sendiri ya, untuk JCP menjadi supplier ke perusahaan tersebut. Namun di perkembangan berikutnya beliau juga membuat satu PT dan menjadi supplier juga, dan juga ikut tender-tender di pemerintahan, sehingga beliau pun banyak terlibat di proyek-proyek pemerintahan dengan partner-partner seperti Unika ya, terus kemudian juga ya bidang-bidang teknik ya lainnya. Sampai saat ini juga masih ada outstanding tagihan sekitar 500 juta di BUMN, di beberapa BUMN, dan itu tidak masalah karena tidak mengganggu cash flow-nya gitu ya. Beliau masih bisa aktif ya, dan aktivitasnya ini sekarang beliau banyak mengerjakan proyek-proyek di pemerintahan di daerah, sehingga aktivitas di daerahnya tersebut juga membuat beliau dinobatkan ataupun juga didukung untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan, bahkan menjadi gubernur, wali kota atau bupati ya. Saat ini masih in progress ya, kita lihat saja apakah beliau akan langsung di posisi eksekutif atau masuk ke legislatif dulu di anggota dewan. Namun yang saya soroti jadi insight buat kita bahwa beliau ini juga ternyata sekolahnya itu masa sulit ya, mengalami masa sulit. Beliau ini bukan dari kalangan keluarga berada ya, beliau ini SMA
sekarang kuliah lagi, baru semester 2 di salah satu kampus di universitas di Cikarang. Jadi beliau merasa bahwa secara experience, secara pengalaman beliau ini memadai, expert di situ ya. Tapi beliau merasa bahwa pendidikan juga penting untuk mendongkrak popularitas, apalagi masuk ke legislatif, ke eksekutif ya, menjadi referensi yang kuat tentunya. Kemudian juga beliau menjadi salah satu pengurus aktif di organisasi ya, Fortuner ya. Beliau juga memiliki mobil Fortuner dan menjadi pengurus di organisasi pemilik kendaraan Fortuner tersebut. Yang menjadi insight bahwa kita tidak boleh menyerah dalam keadaan sesulit apapun. Pendidikan itu penting walaupun bukan segala-galanya. Bahwa kita sekolah atau kuliah itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi sukses. Namun ketika kita sudah memiliki bekal pendidikan dan pengalaman serta lingkungan yang sangat baik, tentunya ini akan memberikan kepercayaan diri, ya, memberikan banyak insight, kemudian relasi yang kuat. Saya ada sedikit sharing mengenai mental block, di mana mental block ini menjadi salah satu kendala terbesar untuk meraih sukses. Jadi kalau kita merelasikan dengan materi yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini kita adalah mental block ya, kita harus kenali dulu, karena ternyata mental block ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya apabila itu dibiarkan, apabila didiamkan, tidak kita perbaiki, makanya akan menjadi sesuatu yang bahaya. Itu bisa menjadi virus atau wabah, pandemi, bencana gitu kan, dan juga bisa membuat kita sulit gitu kan. Nah ini harus kita kikis habis ya, dengan cara apapun gitu, dengan bergaul dengan orang-orang yang bermental positif ya, kemudian juga berpikir maju gitu ya. Nah itu yang sisi mental ya. Ada menurut salah satu provider bidang training yang saya referensikan, memetakan bahwa ada 8 cara gitu untuk menyelesaikan mental block dalam diri sendiri. Coba kita cek, kita coba dulu. Antara lain ya, mental block ini adalah menjadi penghambat untuk kesuksesan ya, menjadi penghambat untuk kesuksesan. Di sini perlu kita memiliki keberanian dalam mengambil risiko, pantang menyerah ya. Terus kemudian juga kita harus memiliki banyak orang yang di sekitar kita banyak orang yang bermental lemah. Kita jangan terbawa arus gitu ya. Jadi kita harus membawa diri kita untuk mampu bersaing dan mengalahkan ego kita, ataupun juga hal-hal yang menjadi gap. Ini beberapa lingkungan sekitar kita yang bermental lemah ini akan menganggap bahwa tidak mampu ya, merasa tidak mampu, kemudian juga tidak bisa melakukan segala hal yang baik, sulit untuk maju, akhirnya menimbulkan kurang percaya diri, gugup, ragu, malas, tidak fokus ya. Ini mental block yang sering terjadi, dan kondisi inilah yang disebut mental block. Kemudian untuk mengatasinya ada 8 tips yang di-share di sini, yaitu bahwa kita harus cari penyebab mental block itu, lalu hilangkan ya. Kita kenali dulu ya, kenali penyebab mental block yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Buanglah penyebab mental block tersebut dari diri Anda. Nah, untuk mengenal ini saya punya metode yang namanya Stephen ya, tapi mungkin saya di lain sesi akan mengupas tentang Stephen ya. Jadi Stephen ini suatu metode secara garis besar, bahwa ini adalah suatu metode untuk memetakan kemampuan atau fungsi otak kita yang dibekali sejak lahir, yang menjadi modal kita sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda-beda setiap orang ya, yaitu ada S, itu adalah kecenderungan adalah sensing, T ada thinking, I adalah intuiting, F nya adalah feeling, dan I nya adalah instinct. Ini adalah
tentunya bukan sesuatu yang baik sekali, bukan juga sesuatu yang buruk sekali, ya tergantung kita mengelolanya. Karena intuiting ini kecenderungannya adalah di sisi lain ada kelemahan, yaitu dalam hal eksekusi, dalam hal implementasi, jadi agak kurang. Tapi terlepas dari itu semua, memang hidup ini kan harus saling melengkapi antara satu dengan lain. Kita mencocokkan dengan partner kita ataupun dengan lingkungan sekitar kita. Coba kita review lagi, kita bisa mencari solusi apa yang paling tepat dengan diri kita untuk bisa menjadi sukses dengan effort yang kecil, ya. Low effort, high impact. Jadi kita pengorbanan kita kecil tapi hasilnya besar. Lalu kemudian menjadi diri sendiri. Nah, kita boleh mencontoh orang lain, bisa pikir ya, bisa meniru orang lain, tapi bukan meniru 100%. Kita ada metode namanya ATM, ambil, tiru, modifikasi. Nah, gimana kita bisa menjadi orang yang baik? Dengan melihat figur, ya, contoh siapa yang sukses menjadi gambaran kita, ya. Saya jujur aja terjun ke dunia pendidikan, edukasi, dan organisasi ini juga terinspirasi dari salah satu senior saya waktu SMA, dan beliau sudah almarhum. Sayang sekali gitu ya, beliau juga dalam karirnya juga kurang begitu bagus, ya. Padahal saya melihat potensi dia besar sekali. Mudah-mudahan dia tetap menjadi inspirasi. Lalu gali kemampuan yang Anda miliki. Jadi setiap orang itu punya potensi, dan harus kita gali, harus kita kembangkan, harus kita expose, ya, harus kita exercise, latihan, terus kemudian menjadi skill yang kuat para sukses. Lalu kemudian latih mental, ya. Latih mental ini terutama saat dalam berbicara atau berpendapat. Jadi kita harus menjadi, ketika ditanya siapa yang bisa, saya Bu, tentunya, atau Pak saya Pak, gitu. Ketika di kelas atau di kampus, ya, ketika belajar, tentunya kita dengan percaya diri bahwa kita mampu menjawab itu, ya. Tidak hanya asal jawab saya siap, tapi enggak. Kita harus banyak belajar, dan ini banyak orang yang cenderung mental ini tidak kuat sehingga jadi follower aja, bukan jadi pionir, bukan jadi orang leader gitu ya. Lalu jadi follower aja lah, udah kamu aja kan. Ini yang kurang baik. Dan kemudian teruslah menggali ilmu pengetahuan. Nah, ini dengan cara belajar, dengan cara meningkatkan mentalitas, ini akan menjadi kemampuan yang terus meningkat. Belajar bisa melalui internet, melalui TV, melalui koran, media dan lain, dan buku dan lain-lain. Jangan hanya berdiam diri. Nah, ini juga tentunya menjadi kritikan buat kita. Jangan kita hanya berdiam diri, karena tindakan yang Anda lakukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi mental block Anda. Jadi kalau kita ini tidak melakukan apa-apa, ya kita tidak tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana. Harus kita latih, harus kita gerakan, dan harus kita implementasikan. Kemudian tips berikutnya adalah jangan takut untuk mencoba, ya, try, ya, trial and error, nggak apa-apa salah, tapi kita belajar dari salah untuk memperbaiki salah tersebut. Thomas Alva Edison aja menciptakan satu produk listrik, dia cobaan ribuan kali, bahkan mungkin ada yang macam hewannya orang gila, tapi tetap dengan keyakinan ini menjadikan hasil yang bermanfaat untuk dunia sampai saat ini. Ini untuk membuat percaya diri juga, harus mental yang kuat. Kemudian yang berikut adalah tipsnya adalah memvisualisasikan pengalaman-pengalaman bahagia, ya. Kita bisa akan merasa benar-benar bahagia, energi positif, ya, bisa menyemangati orang lain dan diri sendiri juga, terus menjadi produktif dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, gitu ya. Ini kita coba terapkan dengan konsisten. Nah, ketika kita sudah menerapkan itu semua, akan menjadi suatu value untuk kita,